Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa baru, baik itu program sarjana maupun pasca sarjana, selamat datang pada Universitas Negeri Padang. Namun pada tahun ini ada yang berbeda pelaksanaan perkuliahan kita. Mungkin dulu tahun sebelumnya itu teman-teman langsung datang ke kampus. Sekarang ini pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan aktivitas lainnya seperti aktivitas kemahasiswaan lainnya itu dilaksanakan secara online. Nah, termasuk aktivitas pembelajaran kita pada semester ini itu juga dilaksanakan secara online. Mungkin dari PKKMB juga sudah disampaikan bahwasanya pelaksanaan perkuliahan kita itu dilaksanakan menggunakan Learning Management System Universitas Negeri Padang. Langsung saja pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara teknis bagaimana aktivitas kita sebagai mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan secara daring ataupun online menggunakan LMS e-learning2.unp.ac.id. Jadi kita langsung saja coba untuk memulai masuk ke dalam portal e-learning kita klik e-learning 2 ya, e-learning2.unp.ac.id. Nah, di sebelah kanan muncul tombol login ya, kita tinggal klik login, kemudian masukkan user kita ya. User ini sama dengan user portal dan passwordnya pun juga sama menggunakan password portal. Jadi usernya kita masukkan ya, kemudian passwordnya kita masukkan, kemudian login. Nah, setelah login, teman-teman dapat melihat mata kuliah yang diambil pada semester Juli-Desember ini. Interface-nya dari halaman thumbnail ini bisa diganti ya. Kalau ini card, list juga bisa, kemudian summary juga bisa ya, seperti ini. Ini tergantung keinginan kita saja, seperti apa senangnya kita melihat tampilannya. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba untuk melihat mata kuliah ini. Ya, mata kuliah ini sudah didesain, sudah dideliverykan oleh dosennya, konten-konten pembelajaran dan bahan-bahan ajar di dalamnya. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa adalah mengikuti aktivitas-aktivitas perkuliahan secara daring ini dengan berpedoman kepada instruksi dan navigasi yang diberikan. Nah, seperti biasa pada pertemuan pertama pada awal semester biasanya ada orientasi perkuliahan. Nah, orientasi perkuliahan mungkin saja dosen kita itu menyajikan atau mendeliverykan dalam bentuk video ya, misalkan. Ini jangan terlalu terpaku kepada videonya karena video ini hanya sebagai contoh saja ya. Maka tugas kita adalah menonton terkait dengan video pengantar ini ya. Video pengantar ini. Nah, maka aktivitas lain kita harus mengikuti secara sistemik, secara runut ya. Kita disuruh pertama menonton video introduction tentang gambaran umum perkuliahan. Kemudian kita disuruh masuk untuk melihat informasi terkait dengan identitas mata kuliah, ada dosen pengampunya ya. Tetapi ingat teman-teman bahwasanya di sebelah kanan ini, di sisi kanan ini, dosen-dosen kita sengaja men-setting ini disebut dengan aktivitas completion tracking atau student completion. Jadi artinya setiap aktivitas yang disajikan ini harus dikomplitkan oleh mahasiswa terlebih dahulu, baru nanti mahasiswa diketahui ada reportnya di akun e-learning dosen bahwa mahasiswa tadi sudah mengikuti konten yang pertama ini. Ya, nanti akan muncul secara otomatis centang biru di sini. Coba kita lihat ya, setelah kita klik identitas mata kuliah, artinya di sini kita dipaksa untuk mengikuti, untuk membaca, untuk melihat ataupun menonton. Ya, contohnya seperti ini ya. Maka ketika kita kembali ke halaman tadi, maka secara otomatis ini sudah ada centang birunya. Ya. Kemudian juga
langkah berikutnya ada ini ya, ada informasinya. Kemudian setelah selesai kita back, kemudian ada centang biru, dan ini merupakan student completion-nya ya. Berikutnya ada dosen kita menginstruksikan silakan bergabung dengan WhatsApp grup kelas. Nah, mungkin barangkali beliau membagikan tautan kepada kita untuk bergabung di WhatsApp grup. Ya, kita klik saja. Kalau seandainya kita menggunakan PC atau komputer, maka PC atau komputer kita harus terinstall dengan aplikasi WhatsApp ya, atau WhatsApp web. Ketika kita klik, maka kita ada tautan untuk bergabung ke dalam kelasnya. Contohnya seperti ini. Kita hanya tinggal klik bergabung ke chat misalkan, maka secara otomatis kita bergabung di grup kelas kita. Dan ini ada perbedaan teman-teman ya. Kalau ini garis-garisnya putus-putus, yang di atas dua ini. Kalau yang ini full, artinya kita disuruh untuk mencentang secara mandiri. Jadi kita sendiri yang mencentangnya, bahwasanya saya sudah bergabung ke grup kelas ini atau saya sudah mengikuti instruksinya. Nah, berikutnya mungkin ada RPS atau silabus. Kita disuruh untuk mendownload, mempelajari, membaca misalkan ya. Setelah selesai, maka juga akan tercentang secara otomatis. Nah, kita masuk mungkin ke pertemuan pembahasan materi pertama di pertemuan minggu pertama ya. Topik pertama atau pokok bahasan pertama, yaitu topiknya misalkan contohnya di sini adalah manajemen keuangan sekolah. Ada beberapa aktivitas atau beberapa konten atau fitur yang disediakan oleh dosen di sini dalam materi 1 ini. Yang pertama yaitu yang disediakan kontennya adalah pengisian daftar hadir. Nah, di sini kita dituntut untuk mengisi daftar hadir. Jadi kita sendirilah yang mencentang bahwasanya kita hadir seperti itu. Seperti apa caranya? Kita klik daftar hadir. Nah, kemudian di bagian sini ada submit attendance. Kita klik submit attendance untuk mengisi daftar hadir kita. Nah, jadi kita klik present atau hadir ya, atau P ya, present. Nah, mungkin pula kita kalau sudah hadir kita klik absen kan, mungkin ya. Kita klik present, kemudian kita save change. Maka kehadiran kita sudah direkam ke dalam attendance report yang ada pada akun portal dosennya, akun e-learning dosennya, mohon maaf. Kemudian secara otomatis juga sudah tercentang biru di sini ya. Berikutnya pengantar perkuliahan materi 1. Nah, di sini dalam topik 1 ini kita disuruh untuk menonton video. Jadi video pengantar perkuliahan sebetulnya ya. Jadi pengantar perkuliahan pada topik 1, materinya tentang manajemen keuangan sekolah ya. Kalau sudah selesai, maka kalau kita back, aktivitas ini juga dikategorikan sudah terlaksana. Demikian juga berikutnya dosen kita itu menyediakan modul atau bahan bacaan untuk kita pelajari. Kita klik ini, kemudian berikutnya tentu tugas kita di sini adalah untuk membaca materi-materi yang sudah disajikan oleh dosen kita. Nah, jadi di sini dalam hal ini mungkin bisa saja dosen kita itu menyediakan hyperlink misalkan ya, katakanlah di sini misalkan ya. Contohnya, nah seperti ini. Misalkan ada hyperlink, kita bisa langsung mendownload materi Financial Management of School misalnya ya. Bisa kita download langsung misalkan. Nah, ini sedang download dia. Itu bisa juga kita jadikan rujukan. Banyak sebetulnya di dalam ini. Nah, ini aktivitas ini tentu harus kita laksanakan sesuai dengan
instruksinya. Nah, ini dia materinya ya. Nah, ini dia. Jadi banyak sebetulnya bahan-bahan bacaan yang bisa kita pergunakan, yang mungkin barangkali dosen kita juga menyediakan dalam modul yang disediakan ini. Maka ketika kita sudah selesai melaksanakan, ada centang birunya. Berikutnya teman-teman, dosen kita mungkin menyediakan ruang diskusi. Nah, ruang diskusi ini barangkali mungkin disediakan setelah kita membaca dan memahami ini ya, tentang modul ini, mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan dengan teman-teman. Kita coba klik ruang diskusi. Apa instruksinya? Ruang ini disediakan untuk melaksanakan diskusi yang berkenaan dengan materi 1, yaitu tentang manajemen keuangan sekolah. Dalam aktivitas ini, teman-teman semua diharuskan untuk melaksanakan diskusi secara aktif, baik itu dalam membuat topik-topik diskusi. Ya, jadi kita di sini harus melaksanakan diskusi secara aktif, baik itu kita ya sendiri yang membuat topik diskusi. Nah, topik diskusi ini bisa saja mungkin kita punya pertanyaan, kita lemparkan, kita buat sebuah topik diskusi. Atau maupun ya, dalam memberikan pendapat dan komentar atas topik diskusi yang dibuat teman lainnya. Jadi mungkin barangkali teman lainnya membuat juga topik diskusi, kemudian kita ikut nimbrung, memberikan komentar, saran, kritikan, opini misalkan ya di dalamnya. Nah, maka aktivitas ini wajib dilakukan teman-teman. Karena memang kita diperintah untuk meninggalkan replays. Kita meninggalkan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman ataupun kita sendiri begitu. Jadi artinya instruksinya student completion-nya, mahasiswa dinyatakan selesai melaksanakan diskusi ketika dia sudah melaksanakan memberikan satu buah postingan, komentar, opini, ataupun tanggapan. Nah, seperti itu. Jadi itu suatu kewajiban di dalam pelaksanaan diskusi. Kalau tidak, maka juga tidak akan ada centang birunya, itu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita yang membuat topik diskusi, kita klik add new discussion topic. Misalkan dalam bahan bacaan tadi, teman-teman menemukan, oh ya, bahwasanya pembiayaan pendidikan itu sangat penting ya, tetapi kemungkinan pendidikan tidak akan terlaksana tanpa adanya uang. Nah, ternyata teman-teman menemukan sebuah kasus. Ada sekolah master misalnya, sekolah masjid terminal. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, sekolah masjid terminal yang ada di Depok kalau tidak salah. Itu sekolah yang didirikan oleh relawan-relawan yang rata-rata itu adalah preman terminal. Namanya saja masjid terminal. Jadi mungkin ada yang memang berpendidikan dari teman-teman kita yang ada di terminal tadi, dia mengajarkan anak-anak yang putus sekolah di masjid terminal. Jadi masjid itu kalau tidak ada aktivitas sholat, dia laksanakan proses pendidikan atau pembelajaran di dalamnya. Nah, itu tidak ada uang sama sekali di dalamnya. Tidak ada pembiayaan sama sekali. Namanya saja gratis gitu. Tapi tetap anak-anak tadi mempunyai keterampilan, bakat, dan memang anaknya dikategorikan anak-anak yang artinya pendidikannya juga dapat terlaksana dengan baik, membantah dari teori yang ada begitu ya. Pendidikan itu tidak akan baik kalau tidak ada uang misalkan. Nah, mungkin ini bisa jadikan semacam kasus untuk pembahasan yang lebih menarik bersama teman-temannya misalkan ya. Kasus sekolah master misalkan. Nah, apa pesannya? Inilah yang teman-teman jadikan sebuah topik diskusi. Bagaimana pendapat teman-teman terkait dengan sekolah master? Sekolah master berikut misalkan ya, terkait dengan pentingnya pembiayaan pendidikan misalkan. Ini dijadikan sebuah kasus. Nah, mungkin teman-teman perlu juga membagikan tautan ya, mungkin dari berita koran online misalkan ya, atau memang dari video YouTube misalkan. Nah, kita coba ya, YouTube. Kita coba untuk
membagikan sebuah informasi tentang sekolah master. Nah, misalkan. Nah, ini dia sekolah master. Nah, kalau sekarang sekolahnya sudah bagus ya, karena sudah mendapat perhatian pemerintah. Nah, misalkan seperti ini. Ini terkait dengan sekolah master tadi. Ini masjid terminal ya, tuh dia ceritanya. Nah, ini yang kita bagikan informasinya. Kita bagikan linknya, URL-nya. Ini dia, link URL-nya. Ini kita copy ya. Kita klik kanan, salin atau Ctrl Ctrl C ya. Kemudian kita pergi ke sini, kita bagikan video, kita buat pondasinya, tulisannya video ya. Kita klik rantai, kemudian kita masukkan link URL-nya di sini. Create link. Atau dengan cara yang lain, ada cara lain, yaitu dengan cara seperti ini, HTML ya. Kita ada gambar share di sini, share. Kita klik ini, icon share ini, kemudian embed ya, kemudian kopikan seluruh codingnya di sini ya. Setelah di copy, kemudian kita kembali ke sini, klik gambar panah ke bawah ini ya, kemudian klik HTML yang paling bawah sekali. Nah, kopikan di bagian paling bawah sekali, kita paste kan, kita paste atau Ctrl V. Nah, jadi sama caranya. Berbeda caranya tapi hasilnya juga sebetulnya sama. Berarti cara yang pertama kita coba kan. Ya. Nah, ini nanti teman-teman jika ingin memberikan komentar ya, kita bisa mengomentari komentar dari kawan-kawan pada diskusi topik kita sendiri ya. Misalkan ada teman-teman yang ingin komentar, kita bisa komentar. Misalnya betul pendapat saudara misalkan ya, bla 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 bla. Maka ketika kita sudah replay ini, baik itu di ruang topik diskusi kita sendiri atau di topik diskusi teman-teman yang lain, maka kita dikatakan sudah mengikuti ini dia aktivitas pada ruang diskusi. Kalau kita lihat ya. Nah, ini dia. Yang penting kita sudah melakukan replay. Itu dia. Itu terkait dengan pelaksanaan diskusi. Nah, berikutnya, materi berikutnya diberikan oleh dosen, itu ada video tutorial. Kita disuruh menonton video. Nah, silakan disimak video tutorial berikut ini. Selanjutnya buatlah perencanaan keuangan sekolah sesuai dengan form pengisian RKS. Jadi ini video tutorial untuk pengisian dokumen RKAS ya. Selanjutnya, kita sebagai mahasiswa disuruh membuat tugas. Nah, jika tugasnya sudah selesai, silakan kirim tugasnya melalui ruang penyerahan tugas. Nah, artinya, tentu dosen kita juga sudah menyediakan ruang penyerahan tugasnya. Nah, jadi video ini sudah komplit. Ruang penyerahan tugas. Nah, ruang penyerahan tugas, kita masuk ke ruang penyerahan tugas. Di sini, ruang penyerahan tugas, tugas kita adalah tentu melakukan submission atau melakukan uploading terhadap tugas yang sudah kita buat. Ini submission statusnya belum ya, grading statusnya belum diberikan penilaian, time remaining-nya ini waktu yang disediakan untuk menyerahkan tugas. Ini komen ini komentar dari dosen nanti kalau seandainya ada hal-hal yang ingin dikomentari terkait tugas kita. Kalau tidak, kita selanjutnya kita coba untuk mengklik add submission. Add submission ini ada dua ruang yang disediakan oleh dosen untuk kita memasukkan tugas. Kita disuruh untuk upload file ya. Misalkan tadi kita disuruh mengisi dokumen RKAS, maka caranya kita klik add file, telusuri, cari di komputer kita. Kemudian katakanlah misalnya filenya ini ya, misalkan ya, contohnya. Kemudian upload this file dan save change untuk menyimpan, untuk mengirimnya.
Namun, ruangan ini ada berbentuk online text, teman-teman. Kalau seandainya tugas kita itu disuruh dalam bentuk video, misalkan ya, video tersebut lebih dari 50 megabyte. Kita tidak bisa mengupload video kita ataupun file kita yang berukuran lebih dari 50 megabyte. Nah, caranya teman-teman, maka teman-teman harus membuat video itu dalam sebuah format di bawah atau mengkompresnya menjadi video berukuran di bawah 50 megabyte. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, maka teman-teman harus mengupload video tersebut ke akun YouTube, teman-teman. Bagaimana cara membuat akun YouTube-nya? Misalkan contohkan ini ya. Ketika teman-teman sudah punya akun Gmail, maka secara otomatis teman-teman juga sudah mempunyai akun YouTube. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan untuk mengupload video ke YouTube, bisa dengan mengklik create ini, ya, upload video ya. Upload video, kemudian nanti teman-teman bisa men-setting video yang di-upload tadi apakah sifatnya private atau public. Kalau misalkan public itu semua orang bisa mengaksesnya. Tapi kalau private itu settingan di dalam nanti ya. Kalau private maka teman-teman hanya mengakseskan video tadi ditonton oleh orang-orang yang mempunyai linknya. Yang teman-teman yang bagikan saja linknya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya tidak ingin orang-orang lain melihat video tadi, ya silakan disetting dengan private. Nah, kalau seandainya video tadi anggaplah sudah selesai ya, sudah terupload gitu ya. Anggaplah sudah terupload videonya. Nah, kemudian misalkan videonya ini. Caranya sama dengan yang tadi. Nah, mungkin kita contohkan yang ini ya. Kita klik ini, embed. Kemudian kita ini, kemudian copy. Cara yang kedua kita cobakan ya. Kita masukkan ini. Ini video penampilan saya. Ya, namanya siapa ya, misalkan ya. Atas nama misalkan. Nah, kemudian klik HTML, kemudian kopikan di bawahnya, klik pastekan HTML, kemudian ini sudah selesai, ini filenya ya, kita save change. Itu dia. Maka videonya nanti ya, tapi kalau seandainya meragukan pola pengiriman video dengan linking tadi seperti yang kedua ini, mungkin teman-teman bisa menggunakan pola yang pertama ya. Nah, untuk penyerahan tugas. Lagian yang cara yang pertama mungkin lebih mudah daripada cara yang kedua. Jadi inilah video. Kita coba edit ya teman-teman ya. Kita pastikan. Kalau meragukan kita gunakan saja pola yang kedua. Cara yang kedua, kita klik video, kita blok, kemudian klik rantai, kita copy link URL-nya. Ini ya. Ini cara yang paling gampang ini. Kita create link. Nah, ini memang ya. Kayaknya yang tadi bermasalah ya. Ini cara yang kedua yang kita gunakan, cara yang paling gampang. Ini videonya. Teman-teman. Jadi kita sudah menyerahkan tugas kita kepada dosen. Kita kembali ke ruang penyerahan tugas ini. Sudah submitted 12 September 2020. Berarti sudah terkirim gitu ya. Dan juga sudah tercentang biru. Kemudian ada kuis dan ulangan. Ada kuis dan ulangan. Ini gampang saja teman-teman. Kalau seandainya ada dosen kita menyediakan kuis, maka kita tinggal hanya enter, masuk ya. Kemudian kita ikuti kuisnya. Ya. Ada perintahnya, start quiz, dan ikuti kuis sampai ini petunjuknya. Ya, ini waktunya yang disediakan, ada 74 menit. Ini contoh saja ya. Nah, jadi teman-teman harus menyelesaikan kuis ini sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita submit all. Kita anggap saja ini sudah selesai. Nah, ini dia. Nah, seperti itu hasil kuisnya nanti. Ya. Oke, kalau sudah selesai, kita kembali
dan karena belum ada report terhadap penilaiannya, maka belum tercentang dia. Kemudian yang terakhir ada video konferensi. Video konferensi disediakan untuk pembelajaran yang sifatnya sinkronus, real time, real event. Jadi teman-teman harus memandangi layar laptop, layar HP setiap saat untuk melaksanakan perkuliahan. Jadi pelaksanaan perkuliahannya itu dilakukan real time ya. Gimana cara masuknya? Cara masuknya itu dengan klik join session saja. Klik join session sesuai dengan waktu yang disediakan oleh dosennya. Kemudian langkah berikutnya kita klik mikrofon. Kita klik mikrofon ya. Kemudian berikutnya kita klik izinkan atau allow ya, karena ini berbahasa Indonesia browsernya. Kita klik izinkan. Kalau berbahasa Inggris dia allow gitu ya. Kita uji cobakan. Ya. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman hanya tinggal langsung masuk mengklik mikrofon. Kalau seandainya ada notifikasinya, klik izinkan atau allow gitu ya. Nah, nanti akan ada muncul di sini video dari dosennya, video mahasiswa di sini. Nah, ini dia. Ini sudah muncul di dalamnya ada dosennya ya. Ada mahasiswanya gitu ya. Ini ada dosennya. Tetapi gambarnya belum muncul ini ya. Oke. Nampaknya ada permasalahan dengan jaringan. Jadi memang secara keseluruhan seperti ini ya teman-teman ya, untuk masuk ke ruang virtual konferensinya. Barangkali demikian saja video simulasi singkat atau tutorial singkat terkait dengan penggunaan aplikasi elearning2.unp.ac.id, terutama untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa baru. Terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf karena dalam penyampaian yang kurang tepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.